Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari 2 Timotius 3 ayat 1-7. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Nats kita hari ini adalah ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Judul renungan hari ini, jauhilah kemunafikan. Rasul Paulus memperingatkan Timotius tentang hari-hari akhir, di mana orang-orang tampak religius atau bermoral secara lahiriah, tetapi tidak mengalami transformasi rohani yang sejati. Secara lahiriah mereka menjalankan ritual agama, tampil sebagai orang yang religius, berbicara menggunakan kata-kata yang rohani, atau ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kuasanya. Meskipun penampilan lahiriah mereka religius, mereka mengabaikan kuasa Roh Kudus yang mengubah dan menuntun pada iman yang sejati. Sebaliknya hidup mereka menghasilkan hal-hal yang disebut oleh Rasul Paulus, yaitu menjadi orang-orang yang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka membual dan menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, memberontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Orang-orang seperti itu dikatakan oleh Paulus bahwa walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Istilah umum orang yang hidup seperti itu adalah munafik. Tetapi sebenarnya memang orang-orang itu belum menerima Kristus dalam hatinya. Ibarat pohon anggur asam yang belum dicangkokkan kepada Kristus, tidak akan mungkin menghasilkan buah yang manis, buah roh, kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22-23. Nampak buahnya lebat, kelihatan religius, tetapi rasanya tetap asam. Tidak ada buah roh. Paulus memerintahkan orang percaya untuk menghindari orang-orang seperti ini, memperingatkan bahwa pengaruh mereka berbahaya. Saudaraku, hari ini kita diingatkan tentang dosa kemunafikan, menjalani kegiatan keagamaan tanpa iman yang sungguh-sungguh. Kita didorong untuk taat pada Roh Kudus yang melakukan transformasi rohani, bukan sekedar tindakan keagamaan yang nampak dari luar saja. Jika ada pemuka-pemuka agama yang hidup dalam kemunafikan, mempromosikan iman yang dangkal, jauhilah mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa pada hari-hari akhir banyak orang yang hidup dalam kemunafikan. Mereka seakan-akan religius, tetapi sebenarnya hati mereka tidak pernah diubah oleh Roh Kudus, sehingga hidup mereka tidak memberikan dampak bagi kerajaan Allah. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami semakin hari semakin taat kepada Roh Kudus yang mengubahkan hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang menghasilkan buah roh dalam hidup kami, sebagai wujud daripada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.